Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Abdu, dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menganalisis data menggunakan deskriptif statistik. Seperti dalam contoh di gambar, kita akan menganalisis data-data yang ada di gambar. The following is English test score of the ninth grade student. The number of students is 75. Analyze the data using descriptive statistic by calculating measures of variability, range, quartile, interquartile, variance, standard deviation, and draw the polygon. Berikut adalah skor tes bahasa Inggris siswa-siswa kelas 9, dan jumlah dari siswa-siswa kelas 9 tersebut berjumlah 75. Analisis data tersebut menggunakan descriptive statistik dengan menghitung measures of variability yang meliputi range, quartile, interquartile, variance, standard deviation, and the polygon, dan di akhir kita akan menggambar poligonnya. Baik, kali ini kita akan menggunakan Excel untuk menganalisis data yang tadi menggunakan descriptive statistik yang meliputi measures of central tendency dan measure of variability. Nah, karena kita akan mencari measures of variability, sebelum kita menemukan menjumlahkan measures of variability, maka sebelumnya kita harus menemukan dulu measures of central tendency seperti mean, median, dan mode. Atau nilai rata-rata, nilai tengah, dan juga nilai modus. Seperti ini data-data yang disajikan. Kebetulan saya sudah menyajikan data-data tersebut. Silahkan, apabila kalian mempunyai data, kemudian ingin menganalisis menggunakan deskriptif statistik, silahkan menggunakan cara seperti ini. Data-data tersebut dimasukkan ke dalam Excel pada kolom seperti ini. Kemudian, setelah itu, silahkan urutkan nomor-nomor tersebut dari urutan paling kecil atau jumlah skor paling kecil sampai skor terbesar. Seperti ini, kita salin atau copy, kemudian paste di kolom ini. Setelah itu, kita masuk ke data. Kemudian setelah ke data, kita sort atau sortir number atau skor-skor tersebut dari skor terkecil, kita urutkan dari skor terkecil hingga skor terbesar dengan klik yang ini. Nah, setelah itu, klik yang ini, continue with the current selection, kemudian sort. Nah, setelah kita sort the data, kemudian si data tersebut bisa kita lihat, si data tersebut sudah berurutan dari skor terkecil sampai skor terbesar. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat tabel untuk memudahkan kita menghitung, menganalisis data tersebut. Seperti ini, number, kemudian skor, seperti ini, skor dilambangkan dengan X, kemudian frekuensi, ini, frekuensi, kemudian X kali F atau skor kali frekuensi, selanjutnya X min, nanti kita akan mencari nilai rata-rata, kemudian X min kuadrat, X min kuadrat, seperti itu. Kemudian kolom ini F kali X min kuadrat. Seperti ini. Nah, setelah ini, kita blok data-data yang ada di kolom B, kemudian kita copy atau salin, kemudian kita pindahkan ke kolom ini dulu. Setelah itu, kita paste. Setelah kita paste kan data-data yang tadi, kita masuk ke data. Setelah ini,
klik remove duplicate, maka akan muncul data seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah muncul data seperti ini, silahkan Anda blok. Silahkan diblok data-data ini. Kemudian salin. Kemudian paste di sini. Silahkan data yang ini hapus saja. Kemudian tambahkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ternyata semua datanya ada 17. Kemudian kita blok semuanya data-data ini. Kita blok seperti ini. Kemudian home. Kemudian kita klik all border. Nah, seperti ini. Kemudian ini tambahkan sum. Kita tambahkan ini ke insert, kemudian tambahkan simbol, kemudian ini, kemudian insert, close. Semua datanya berjumlah 17, silahkan ininya supaya rapi, diatur lagi, kita rata tengah, nah seperti ini. Kemudian rapikan lagi, silahkan sesuai dengan keinginan kalian supaya lebih rapi, silahkan dirapihkan. Nah, setelah kita rapihkan semuanya seperti ini, silahkan untuk mencari frekuensi. Nah, kita setelah data-data tadi seperti ini dimasukkan ke dalam tabel, silahkan untuk mencari frekuensi. Caranya seperti ini. Di kolom ini sama dengan COUNTIF, kemudian blok data yang ini di kolom A, kemudian titik koma, kemudian skornya yang ini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka muncul frekuensi dari skor-skor tersebut. Supaya memudahkan cepat atau mempercepat prosesnya, langsung saja kita drag seperti ini caranya. Simbol ini sinikan, kemudian tarik ke bawah seperti ini. Maka akan muncul data-data frekuensi dari setiap skornya. Kemudian setelah itu kita pastikan apakah semua jumlahnya 75 seperti pada data tadi, bahwa semua siswanya itu semuanya 75. Seperti ini. Rumusnya sama dengan sum, pilih sum, kemudian blok data yang frekuensi. Setelah menemukan pastikan data-datanya sesuai data yang tadi, 75 siswa. Kemudian masukkan di kolom di bawah yang paling bawah frekuensi, sum, seperti ini. Kemudian blok semuanya sampai bawah. Kemudian tutup kurung, enter. Maka muncul semuanya jumlah dari frekuensinya semuanya 75. Kemudian kita cari XF dengan cara XF adalah skor dikali frekuensi. Rumusnya seperti ini. Sama dengan kita klik yang ini, skor, kemudian dikali, atau dalam Excel kita bisa menggunakan simbol bintang seperti ini. Kemudian
klik yang ini, kemudian enter. Maka akan muncul jumlah dari skor dikali frekuensi. Nah, supaya mempercepat, kita lakukan seperti tadi, di-drag semuanya ke bawah, sampai bawah. Nah, maka akan muncul jumlah dari skor dikali frekuensinya. Nah, supaya memudahkan, langsung saja kalian drag seperti ini. Maka muncullah data ini. Jumlah dari semua data skor dikali frekuensi. Nah, setelah itu, kita akan mencari, temukan data frekuensi dan juga data skor dikali frekuensi. Selanjutnya, kita akan mencari dulu, karena di sini ada X minus min, maka kita harus mencari dulu nilai rata-rata atau nilai measure of central tendency-nya dulu. Kita buat dulu tabel seperti ini. Kita akan buat tabel, silahkan senyamannya saja. Seperti ini. Kemudian merge center. Kita masukkan data measure of central tendency. Kita akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu yang menggunakan rumus manual dan juga menggunakan rumus Excel. Nah, supaya memudahkan untuk mengidentifikasi, silahkan kalian beri warna sesuai keinginan kalian. Bebas saja, silahkan. Seperti ini. Kemudian silahkan rapihkan titik tengah. Kemudian ini silahkan diberi warna sesuai keinginan kalian untuk memudahkan mengidentifikasi data. Nah, di sini ada dua cara, ada yang manual dan juga Excel. Nah, kita akan mencari min, minnya, kemudian mencari median, kemudian mencari mode. Kebetulan ini kelebihan, kita hapus dulu. Kita hapus dulu clear content. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata atau min. Cara manualnya adalah sama dengan kemudian klik jumlah dari skor kali frekuensi, kemudian dibagi menggunakan simbolnya menggunakan slash, kemudian klik jumlah dari frekuensi. Kemudian akan muncul, nah seperti itu. Kemudian kita akan mencari menggunakan Excel apakah jumlahnya sama. Jumlah nilai rata-rata semuanya. Dan rumusnya seperti ini, menggunakan rumus average, kemudian block data semuanya, kemudian enter. Dan datanya sama. Ya, sama. Kemudian kita mencari median atau nilai tengah. Rumus manualnya seperti ini, sama dengan kemudian sama dengan jumlah dari frekuensi dalam kurung
Kemudian jumlah dari frekuensi ditambah 1 tambah 1 dalam kurung dibagi 2. Maka jumlahnya sama dengan, kalau dari rumus manual, 38. Maka kita cari 38 dengan cara seperti ini. Kita lihat berapa. Nah, cara melihatnya dari sini. Silahkan lihat di yang sum yang ini, sum. Kalau misalkan kalian menemukan angka ini, lihat di apa namanya, di angka yang sejajar dengan angka 38 ini, jumlahnya adalah 76, maka mediannya adalah 76. Kemudian kita tandai dengan warna supaya memudahkan mengidentifikasi. Nah, seperti itu. Silahkan warnanya, terserah kalian mau warna apa juga. Yang penting bisa memudahkan untuk mengidentifikasinya. Maka nilai tengahnya 76. Kemudian kita lihat menggunakan rumus Excel sama dengan median, blok jumlah semua datanya, kemudian enter. Dan jumlahnya semuanya sama. Kita tambahkan warna supaya memudahkan mengidentifikasi. Kemudian kita akan melihat mode. Ini sangat mudah sekali. Silahkan kalian lihat saja mana dari frekuensi ini, mana jumlah frekuensi yang paling besar. Dan dari jumlah frekuensi ini bisa kita lihat bahwa yang paling besar frekuensinya adalah di 78, yang ini. Bisa kita tulis seperti ini. Maka mode-nya adalah, atau nilai modusnya, nilai yang paling sering munculnya adalah 78. Seperti itu. Kemudian silahkan kalian warnain untuk mengidentifikasi. Kemudian silahkan mencari menggunakan rumus Excel, menggunakan rumus mode. Selanjutnya silahkan menggunakan rumus Excel. Kemudian blok semua nilainya, kemudian enter. Dan jumlah dari rumus manual dan juga rumus Excel-nya itu sama semuanya. Nah, setelah itu, apabila kalian ingin mempersimpel atau mempersingkat tulisan angka-angka koma, silahkan di-reduce dengan mengklik decrease desimal sampai 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Karena min-nya sudah kita temukan, maka silahkan ke kolom ini, X min sama dengan, rumusnya seperti ini. Sama dengan skor, X itu kan skor, kemudian dikurangi min, atau nilai rata-rata. Maka, nah, untuk mempermudah dalam menemukan semua jumlah X min, kita tambahkan simbol dolar seperti ini di antara huruf M. Seperti ini. Maka muncul jumlah X min-nya. Setelah itu, silahkan kalian drag seperti yang tadi untuk mempermudah dan mempercepat. Maka muncul semua
datanya. Setelah itu, X min kuadrat sama dengan, rumusnya seperti ini, sama dengan dalam kurung, X min, dalam kurung, kemudian kuadrat, lambang kuadrat, seperti ini. Maka muncul X min kuadrat. Kemudian setelah itu, kita drag ke bawah sampai kolom ini. Nah, setelah muncul, kita ke sini, kita akan mencari fx min kuadratnya. Itu seperti ini rumusnya, sama dengan, kemudian frekuensi, kemudian dikali atau dalam lambang Excel menggunakan bintang, kemudian fx min, kemudian enter. Maka muncul data seperti ini, tinggal kalian drag ke bawah, sampai muncul semua datanya. Nah, seperti itu. Untuk mempermudah atau mempersingkat datanya, untuk mempersingkat jumlah datanya, jumlah data atau angka di belakang koma silahkan di-decrease desimal, silahkan decrease sampai 2 angka di belakang koma seperti ini. Setelah itu silahkan drag dari sini, jumlahkan semuanya, maka akan muncul data seperti ini. Silahkan di blok, kemudian decrease sampai 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Menggunakan rumus Excel, kalian bisa lebih cepat lagi. Nah, selanjutnya, kita akan mencari measure of central tendency-nya. Silahkan buat tabel seperti ini. Range kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, interkuartil, variance, dan standard deviation. Kita buat tabel dulu, klik all border, silahkan sesuaikan saja. Measure of variability. Nah, setelah itu kita akan memperlihatkan rumus manualnya dan juga rumus Excel-nya seperti apa. Silahkan sesuaikan range, measure of variability meliputi range kuartil 1 atau Q1 kita tulis seperti ini, kemudian Q2, kemudian Q3, kemudian interkuartil atau disingkat IQR, kemudian variance, kemudian yang terakhir standard deviation. Seperti ini. Kemudian sesuaikan saja. Nah, seperti itu. Untuk mempermudahkan, sesuaikan juga supaya rapi. Kemudian silahkan beri warna sesuai keinginan supaya memudahkan mengidentifikasi data-data yang ada. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari range. Rumus manualnya seperti ini. Kita lihat di score. Di score mana data atau jumlah yang paling besar. Silahkan klik, yaitu 100 dikurangi data yang paling kecil. Enter. Maka range-nya adalah 52. Kemudian rumus Excel-nya seperti ini. Sama dengan max. Kemudian silahkan pilih saja yang mana data, yang ini data keseluruhan,
kemudian tutup kurung, dikurangi, min, seperti ini, blok lagi, data keseluruhannya, dan tutup kurung, sama dengan. Maka jumlah dari range-nya yaitu 52. Kita bisa lihat dari rumus yang manual dan Excel jumlahnya sama. Kemudian kita mencari kuartil. Kuartil 1 rumus manualnya seperti ini. Untuk mencari kuartil 1, kita bisa menggunakan rumus manual seperti ini, sama dengan 1/4 dikali dalam kurung jumlah frekuensi keseluruhan ditambah 1. Seperti ini. Maka muncul 19. Kita lihat di data angka 19 ada di range kuartal 1 ada di angka 19, 19 ada di angka 70. Kita lihat data yang sudah diurutkan. 19 ada di 70. Nah, selanjutnya kita mencari yang Excel-nya seperti ini, rumusnya kuartil seperti ini. Kemudian blok data keseluruhan, skor seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian 1. Maka akan muncul data seperti ini. Dan datanya semuanya sama, antara data dari yang manual ataupun yang dari Excel-nya. Kita tambahkan warna untuk memudahkan mengidentifikasi. Kemudian kuartal 2. Kuartal 2 rumusnya seperti ini. Sama dengan 1/2 seperti tadi, namun di awalnya 1/2. Kemudian dalam kurung, kemudian jumlah dari keseluruhan frekuensi, kemudian ditambah 1. Dalam kurung, tutup kurung, sama dengan 38. Kemudian kita lihat dari jumlah 38 ada di angka 76. Kita lihat data yang sudah diurutkan. 38 ada di angka 76. Kuartal 2 itu sebenarnya sama dengan median. Sama jumlahnya 76. Kemudian kita cari menggunakan rumus Excel. Kita lihat perbandingannya apakah sama. Kuartil, kemudian kita blok data keseluruhan, 2, seperti itu. Dan maka muncullah datanya sama, 76. Kemudian kita akan mencari kuartil 3. Kuartil 3 sama seperti tadi, namun di awalnya kita 3/4. 3/4 dikali. Dari tadi dalam kurung, jumlah keseluruhan frekuensi ditambah 1. Kurung. Sama dengan 57. Kita lihat di angka atau di urutan 57 itu angka apa? Nah, di sini dapat kita lihat kuartil 3 57 karena jumlah semua datanya itu 75 atau angka ganjil, maka ini lumayan mudah untuk dicarinya karena kita tidak harus membaginya. 57 ada di angka 82 di data yang sudah diurutkan. 82, kuartil 3-nya 82. Kita tandai warnanya. Kemudian kita lihat di rumus Excel-nya seperti apa. Ya, itu seperti ini. Rumus Excel-nya kuartil
kemudian blok keseluruhan data yang sudah diurutkan, kemudian titik koma, 3, tutup kurung, sama dengan. Maka muncul, kita bisa lihat semua datanya sama antara rumus manual dan Excel. Setelah kuartil 1 sampai 3-nya ditemukan, maka kita bisa mencari interkuartil. Rumus interkuartil yaitu Q3 dikurangi Q1. Kita tinggal tambahkan sama dengan rumusnya seperti ini, Q3 ditambah Q1. Nilai Q3 itu 82. Klik yang ini, kemudian dikurangi nilai Q1. Maka muncul data interkuartilnya yaitu 12. Kemudian kita lihat rumus Excel-nya sama dengan, kemudian untuk rumus Excel-nya seperti ini, sama dengan kuartil blok keseluruhan data, kemudian tutup titik koma, 3, kurung, dikurangi kuartil, kemudian blok lagi keseluruhan data yang sudah diurutkan, titik koma, 1. Karena interkuartil itu adalah jumlah dari kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Maka muncul angka yang sama antara manual dan Excel, semuanya interkuartilnya 12. Kemudian variance. Variance itu rumusnya yaitu fx min kuadrat. Untuk mencari variance, rumus manualnya yaitu jumlah dari fx min kuadrat, kemudian dibagi atau simbolnya slash, kemudian setelah itu dibagi dalam kurung jumlah keseluruhan frekuensi, kemudian dikurang 1. Kita lihat hasilnya. Hasilnya 128,9009. Kita lihat di Excel-nya. Untuk mencari variance di rumus Excel yaitu var s. Untuk mencari variance, kita bisa menggunakan rumus sama dengan var s. Kemudian kita bisa blok keseluruhan datanya. Kemudian tutup kurung sama dengan. Dan muncul data yang sama. Selanjutnya kita akan mencari standard deviation. Untuk rumus standard deviation-nya yaitu kita temukan, data variance yang kita temukan, kita bisa mencari data standard deviation-nya. Untuk rumus manualnya seperti ini, sama dengan SQRT, kemudian data dari variance, dalam kurung, enter. Maka muncul data 11,35345. Nah, setelah itu, kita akan lihat rumus yang Excel-nya. Rumus Excel untuk standard deviation yaitu sama dengan STDV. Nah, yang ini. Kemudian kita blok keseluruhan data, kemudian dalam kurung, tutup kurung, enter. Jumlahnya sama. Untuk mempersingkat datanya, yang data di angka belakang koma, silahkan di decrease. Yang ini, decrease desimal. Decrease desimal, misalkan 2 angka di belakang koma. Seperti ini. Maka kita sudah menemukan analisis data menggunakan
rumus manual dan rumus Excel-nya seperti ini. Range-nya 52, kuartil 1-nya 70, kuartil 2-nya 76, kuartil 3-nya 82, interkuartilnya 12, variansnya 128,90, standar deviation-nya 11,35. Selanjutnya, kita akan menggambar poligon. Untuk menggambar poligon sangat mudah. Seperti ini, kalian tinggal blok skor dan frekuensi. Seperti ini. Kemudian ke insert. Kemudian setelah insert, klik recommended chart. Kemudian pilih yang scatter, yang ini. Kemudian klik OK. Sudah muncul semuanya. Kemudian muncullah data poligonnya atau chartnya seperti ini. Kemudian tinggal kalian ganti nama judul chart title-nya English Test Score of the 9 grade student. Baik, seperti itulah cara menganalisis data menggunakan Excel, menganalisis data menggunakan Excel, analisis data deskriptif statistik seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.